Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septi Putrani Hadi Siswayo dari 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita, fakta, dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Cerita teks sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada fiksi. Fiksi contohnya yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua ada non-fiksi. Contohnya yaitu biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Ciri-ciri dan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel implisit. Yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan. Sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual. Sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Yang keempat, resolusi dalam teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Dan yang kelima, teks sejarah tidak memiliki bagian koda. Kemudian ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yaitu ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Kemudian urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Kemudian yang terakhir ada reorientasi, yaitu berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Kemudian ada ciri kebahasan cerita teks sejarah. Yang pertama yaitu kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Nah, kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal ada ia, beliau, dia, dan nya. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak itu ada mereka. Selanjutnya yang kedua itu ada keterangan waktu atau masa lampau. Keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung, biasanya menunjukkan masa lampau. Contohnya pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan mengonfirmasikan lokasi peristiwa sejarah. Biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Yang keempat ada konjungsi temporal atau waktu. Konjungsi temporal adalah sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat sendiri yaitu konjungsi yang berada di dalam satu kalimat. Contohnya setelah, lalu, kemudian, dan lain-lain. Selanjutnya ada antarkalimat. Antarkalimat sendiri yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contohnya selanjutnya, sebelumnya, dan lain-lain. Yang kelima ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat. Contohnya karena, sebab, dan lain-lain. Kemudian ada antarkalimat. Antarkalimat yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat. Contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang keenam ada nominan. Kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nominan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu modifikatif atau unsur inti pewatas. Contohnya yaitu hari Rabu, bulan Januari, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu ada koordinatif atau semua inti. Contohnya sandang pangan, hak kewajiban, tanah air, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada apositif atau keterangan. Contohnya itu Raja Majapahit, Raden Wijaya, Jokowi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ketujuh ada verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, me, mekan, berkan, dikan, dan lain-lain. Contohnya melihat, melukis, diserahkan, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.